Good morning my beloved students, how are you today? I hope all of you fine. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 6A, subtema 1 pembelajaran yang keempat. Dalam video ini kita akan bahas dua muatan pelajaran, yaitu PKN dan juga Bahasa Indonesia. Secara garis besar, materi yang akan kita bahas dalam video ini adalah pengamalan sila ketiga Pancasila, kemudian bagaimana cara menentukan atau membuat kesimpulan dari suatu paragraf atau teks. Langsung saja kita bahas pengamalan sila ketiga Pancasila. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas pengamalan sila-sila pada Pancasila, yaitu sila pertama dan sila kedua. Nah, ternyata pengamalan dari sila itu semua tidak berlaku hanya untuk antar sesama manusia saja, tetapi juga dengan makhluk hidup lainnya. Nah, makhluk hidup itu kan dibagi dengan 3 kelompok, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ketika kita bersyukur atas tumbuh-tumbuhan yang sudah Tuhan berikan untuk kita nikmati, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, maka itu artinya kita sudah mengamalkan sila Pancasila yang pertama. Nah, setelah Tuhan berikan tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan, nah tugas kita sekarang adalah menjaga secara bersama-sama. Ketika kita bisa bekerja sama sesama kita untuk menjaga tumbuhan, untuk menjaga semua ciptaan Tuhan, maka kita sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila. Kenapa? Karena kita bisa bersama-sama, kita bisa bersatu. Nah, apa sih bunyi sila ketiga Pancasila? Sudah tahu dong pastinya. Sila ketiga berbunyi bahwa persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketiga ini adalah kesatuan. Kesatuan di sini artinya keberagaman yang ada di Indonesia, walaupun berbeda-beda, kita harus tetap satu. Seperti semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua atau satu juga. Nah, apakah kalian sudah mengamalkan isi dari sila ketiga Pancasila ini? Kalau iya, bagus. Kalau belum, ayo kita sama-sama belajar untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila. Nah, apa saja sih yang termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila? Nah, ada banyak contohnya. Tapi di sini Mister hanya kutip 3 saja. Yang pertama, kita harus punya rasa cinta. Cinta. Nah, cinta kepada siapa? Cinta kepada tanah air Indonesia. Kalau kita sudah cinta tanah air Indonesia, berarti segala sesuatu yang ada di dalam Indonesia, di tanah air Indonesia, berarti itu kita sudah cintai. Nah, contoh lainnya, yang kedua, kita harus berteman tanpa membeda-bedakan, baik itu suku, ras, atau agamanya. Supaya kenapa? Supaya kita semua tetap bersatu. Nah, apakah kalian sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama? Mister ceritakan sedikit pengalaman Mister waktu Mister masih SD, waktu Mister masih SMP. Mister tinggalnya di Pekanbaru Riau. Ketika Mister SD dulu pernah dikatain, "Woi, dasar lu Batak. Batak. Batak." Nah, dulu waktu Mister dikatain seperti itu adalah suatu hal yang sangat memalukan buat Mister. Kenapa sih gue jadi orang Batak? Ya kan? Tapi setelah Mister sadari sekarang, ketika orang ngomong ke Mister, "Woi Batak," justru Mister bangga. Kenapa? Berarti saya dikenal oleh orang lain. Tidak perlu marah, tidak perlu sakit hati, karena saya adalah bagian dari keberagaman yang ada di Indonesia ini. Nah, untuk kalian semua juga,
bangga jadi diri sendiri, bangga dengan identitas yang kalian miliki sekarang. Kita semua berbeda, tetapi kita harus tetap satu, tetap bersama-sama, saling bergandeng tangan untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita raih sekarang ini. Nah, kemudian contoh yang berikutnya yang termasuk pengamalan sila ketiga adalah kamu harus bangga sebagai bagian dari Indonesia. Kita harus bangga karena kita ini adalah bagian dari Indonesia. Kalau misalnya kamu tidak bangga menjadi warga Indonesia, maka kamu tidak akan pernah bisa untuk melakukan yang terbaik dari dalam hati atau dari dalam diri kamu sendiri. Kalau kamu tidak bangga dengan Indonesia, itu artinya kamu belum mencintai tanah air Indonesia. So that's why kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia. Apa contohnya? Apa buktinya? Kalau kamu sudah bangga menjadi bagian dari Indonesia. Contohnya apa? Ketika penaikan bendera merah putih pada saat upacara, kamu bersikap siap dan menghormat tanpa ngobrol dengan teman yang lain. Itu sudah merupakan salah satu contoh bahwa kamu bangga terhadap bangsa Indonesia. Nah, untuk muatan PKN, Mister kira cukup sampai di sini. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini, Mister akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk menentukan kesimpulan suatu teks. Tapi sebelumnya, Mister akan jelaskan dulu kesimpulan itu apa sih? Kesimpulan pada umumnya adalah berupa pendapat atau tanggapan dari si pembaca informasi atau dari si pendengar informasi. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah menentukan ide pokok. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk mencari ide pokok. Nah, untuk mencari ide pokok, tentu kalian sudah tahu ya, caranya adalah menentukan kalimat utama terlebih dahulu, kemudian nanti ide pokoknya ada di dalam kalimat utama. Kemudian setelah kalian mendapatkan ide pokoknya, kamu harus menentukan kata kunci. Kata kunci dari ide pokok tersebut. Kemudian setelah kamu mendapatkan kata kunci, langkah yang berikutnya adalah membuat kesimpulan yang didasarkan pada ide pokok dan kata kunci. Kesimpulan itu bisa menggunakan kata-kata sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini Mister akan siapkan satu contoh teksnya, kemudian kita akan ambil kesimpulannya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Mister jelaskan tadi. Oke, let's check it out. Nah, di sini Mister coba kasih satu contoh paragraf, kemudian nanti dari paragraf ini kita akan mengambil kesimpulannya. Nah, langkah yang pertama tadi yang Mister jelaskan, kita baca dulu, kemudian kita cari mana yang merupakan kalimat utamanya. Kawasan pegunungan, khususnya gunung berapi, menjadi tempat yang cocok untuk bertani. Udara yang sejuk serta tanah yang subur membuat tanaman yang ditanam di kawasan tersebut dapat tumbuh subur. Tanah di sana subur karena mengandung berbagai unsur hara dari material letusan gunung berapi. Nah, setelah kita selesai membaca, maka kita temukan kalimat utama untuk mengambil ide pokoknya. Dalam paragraf ini yang menjadi kalimat utama adalah kawasan pegunungan, khususnya gunung berapi, menjadi tempat yang cocok untuk bertani. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita menentukan ide pokok pada paragraf ini. Ide pokoknya adalah kawasan pegunungan cocok untuk bertani. Nah, dari ide pokok ini kemudian kata kunci dalam kalimat utama ini adalah kawasan pegunungan. Kemudian setelah kata kunci kita temukan, kita melihat informasi-informasi apa saja yang kita dapatkan dari dalam paragraf ini mengenai kawasan pegunungan. Di sini yang kita baca tentang kawasan pegunungan itu yang pertama, cocok untuk bertani.
Kemudian udaranya sejuk. Kemudian informasi yang lainnya adalah tanahnya subur. Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa kawasan pegunungan cocok untuk bertani karena tanahnya yang subur. Mungkin sebagian dari kalian ada yang bertanya, karena ini contohnya Mister ambil dari halaman 30 di buku paket kalian. Mister, kok kesimpulan yang Mister sampaikan dengan yang ada di buku paket berbeda? Nah, ini jadi perhatian untuk kalian semua, bahwa kesimpulan yang baik itu ada ciri-cirinya. Nah, ini Mister kasih ciri-ciri kesimpulan yang baik. Ciri-ciri kesimpulan teks yang baik. Yang pertama, dibuat berdasarkan ide pokok dan kosakata penting teks. Ciri-ciri yang kedua, berbentuk pernyataan yang berisi tanggapan. Kemudian yang ketiga, tidak melenceng dari isi teks secara keseluruhan. Yang terakhir, yang keempat, menggunakan kalimat atau bahasa sendiri. Nah, dari penjelasan Mister barusan, 4 ciri untuk mengambil kesimpulan yang baik dalam satu teks. Jadi, dari penjelasan Mister barusan, kalian boleh simpulkan bahwa kesimpulan dalam satu teks itu tidak selalu sama, tergantung kepada siapa yang menyimpulkan teks tersebut. Dan bisa menggunakan bahasa sendiri. Intinya adalah tidak melenceng atau tidak keluar daripada konteks informasi yang diberikan di dalam teks. Nah, untuk muatan mata pelajaran bahasa Indonesia, Mister rasa cukup sampai di sini dulu penjelasannya. Semoga kalian paham dengan apa yang Mister jelaskan. Setelah kalian selesai menonton video ini, untuk tugas Mister ambil dari muatan PKN. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Yang pertama, bagaimana sikapmu terhadap keberagaman suku dan agama? Tuliskan 3. Kemudian soal yang kedua, pengamalan apa saja yang sudah kamu lakukan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Tuliskan 3. Nomor 3, adakah sikapmu yang tidak sesuai dengan sila ketiga? Jika iya, tuliskan. Nomor 4, jelaskan sikap yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki sikap kamu yang terdapat pada soal nomor 3. Nomor 5, tuliskan bunyi sila ketiga dan gambarkan lambangnya. Untuk tugas PKN hari ini cukup itu saja. Silahkan dikerjakan, tidak menunggu sampai besok. Mister tunggu tugasnya hari ini juga. Oke? Oke, itu saja yang Mister bisa jelaskan untuk pembelajaran 4. Semoga kalian mengerti dengan apa yang sudah Mister jelaskan. And finally, I just wanna say thank you for your attention. Bye-bye and